Ingat sama TikTok Shop yang sempat dilarang 2023 lalu? Itu gara-gara kebijakan yang gak cuma bikin warga TikTok marah, tapi juga UMKM jadi serba salah. Saya memanfaatkan betul-betul fasilitas dari TikTok Shop. Misalkan pemerintah melarang itu, harus ada solusi juga buat kita. Kita suruh pindah ke e-commerce lain pada nggak mau. Kebijakan apa sih? Jawabannya ada di video Chips Learning Hub ini. Tahun 2023, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 31. Iklan boleh, promosi boleh, silakan. Tapi tidak boleh transaksional, tidak boleh jualan langsung. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha di e-commerce. Tujuannya katanya sih untuk ini. Tapi, apakah implementasinya sesuai dengan tujuan ini? Salah satu isi kebijakan ini membahas secara khusus tentang hambatan impor. Seperti pasal ini yang tegas menyebutkan impor barang jadi melalui e-commerce hanya boleh dilakukan untuk produk bernilai lebih dari $100 Amerika Serikat per unit. Pemerintah menganggap barang yang masuk melalui e-commerce lintas batas melakukan praktik predatory pricing atau berani jual rugi yang bisa merugikan pengusaha lokal. Di TikTok lebih murah kok bisa jual. Kita susah menerangkan dengan customer gitu, dengan bahannya. Itu yang makin bikin hancurin harga. Padahal impor lewat e-commerce lintas batas pasti membayar biaya logistik, biaya masuk, dan pajak lainnya. Jadi mustahil mereka berani jual rugi. Ternyata pemerintah keliru. Kebijakan ini justru merugikan banyak UMKM. Ini beberapa alasan bagaimana hambatan impor merugikan UMKM. Pertama, kebijakan ini menyulitkan UMKM yang masih membutuhkan impor komponen produksi. Untuk menciptakan produk berdaya saing, UMKM perlu mengakses berbagai komponen produksi yang tidak tersedia di Indonesia dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Hal ini dirasakan UMKM Rumah Karung Goni, satu dari banyak UMKM yang dirugikan hambatan impor. Beberapa kebijakan pemerintah menjadi tantangan buat kita juga tuh. Salah satunya terjadi pembatasan kuota impor tekstil, kita nggak punya bahan lagi untuk dijual. Kedua, munculnya impor alternatif ilegal. Hambatan impor justru membuka kesempatan bagi impor ilegal untuk menyediakan produk-produk yang langka di dalam negeri. Munculnya praktik impor ilegal seperti ini tentu akan menjadi PR baru bagi pemerintah. Ketiga, tanpa impor, inovasi UMKM lesu. Agar berdaya saing, UMKM perlu dorongan untuk terus mengembangkan produk. Masuknya produk impor bisa memudahkan UMKM untuk melakukan riset dan pengembangan produk agar sesuai dengan standar global. Sebaliknya, hambatan impor menghalangi eksplorasi dan semangat inovasi UMKM. Jika pemerintah ingin mendukung UMKM berdaya saing dan menciptakan produk berdaya tambah, seharusnya pemerintah menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan inovatif. 3 dari 5 caranya adalah dengan membuka akses komponen produksi lewat impor, mempermudah proses logistik dengan infrastruktur yang memadai, dan merapikan proses administratif dan sertifikasi produk. Cari tahu 2 cara lain untuk dukung daya saing UMKM di publikasi Chips ini.